nasihat kehidupan misteri. Pada masa kecil sampai remaja, Angling Darmo sering sekali membantu sesama temannya. Dia selalu memberantas kejahatan meskipun usia Angling Darmo masih sangat muda. Banyak sekali perampok-perampok yang berhasil dia kalahkan, sehingga dia sangat disegani oleh banyak masyarakat yang telah dibantunya. Pada saat masuk usia remaja, Angling Darmo mulai melatih dan mengasah kemampuannya dalam dunia persilatan dan kekuatan dalam. Dengan dibekali keahlian sejak kecil, Angling Darmo sangat mudah mempelajari berbagai macam jurus yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Begawan Manik Sutro. Dia juga diajarkan gurunya untuk berburu yang baik dan tidak merusak alam. Hanya berburu dalam waktu 30 menit, Angling Darmo berhasil melumpuhkan seekor singa yang besar. Angling Darmo sering sekali membunuh hewan setelah dia bisa berburu. Dalam sehari, Angling Darmo selalu membantai 3 ekor singa. Mengetahui hal tersebut, guru memarahi Angling Darmo sampai-sampai Angling Darmo tidak mau berlatih dengan gurunya sendiri. Selama lebih dari 2 tahun, Begawan Manik Sutro berhasil menguasai berbagai macam ilmu tenaga dalam dan jurus-jurus yang sangat hebat. Suatu hari, Begawan memergoki Angling Darmo sedang berburu dan membawa 2 ekor singa yang diikat tali oleh Angling Darmo. Begawan Manik Sutro langsung menghalangi langkah kaki Angling Darmo yang penuh dengan keringat. "Darmo, berhenti di situ!" teriak Begawan Manik Sutro. "Sedang apa kamu di sini? Menyingkirlah kamu dari jalanku," kata Angling Darmo. "Dasar anak kurang ajar, lepaskan kedua singa itu atau kamu." "Aku apa? Saya tidak takut denganmu, walau aku pernah berguru kepadamu," Angling Darmo memotong pembicaraan Begawan. "Memang semakin besar kamu semakin kurang ajar. Rasakan," tiba-tiba dipotong Angling Darmo. "Rasakan apa? Saya tidak takut walaupun engkau hebat." Angling Darmo tertawa sambil melihat jurus yang dilakukan oleh Begawan Manik Sutro. "Mana ilmumu, wahai guru?" Angling Darmo bertanya. "Lihat sekelilingmu," kata Begawan Manik Sutro. Angling Darmo terkejut melihat tali yang diikatkan ke leher singa tiba-tiba menghilang. Sontak Angling Darmo langsung berlari menghindar dari kejaran 2 ekor singa yang telah diburunya. Setelah jauh berlari, akhirnya Angling Darmo berhasil lolos dari kejaran singa. Tiba-tiba Begawan Manik Sutro berada di depan Angling Darmo. Angling Darmo langsung meminta kepada Begawan Manik Sutro untuk menerima dirinya kembali sebagai muridnya. Selama Angling Darmo menjadi murid Begawan Manik Sutro, dia diajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki Begawan Manik Sutro agar bisa meneruskan ilmu untuk para pemuda-pemuda yang berjuang mempertahankan negeri. Akhirnya, Angling Darmo berhasil menguasai seluruh ilmu dan jurus-jurus yang diajarkan oleh Begawan Manik Sutro. Kemudian dengan tekad dan keberanian Angling Darmo, dia ingin membangun sebuah negeri baru karena mengetahui sejarah negeri kakeknya yang dulu sering berselisih dengan kerajaan lain. Angling Darmo ingin menciptakan sebuah negeri yang damai dan makmur bagi rakyatnya. Setelah Angling Darmo memasuki masa dewasa, Angling Darmo berniat membawa ibunya pindah ke negeri yang telah dibangunnya sendiri. Negeri tersebut diberi nama Malwopati. Di sana, Angling Darmo memimpin negerinya sendiri dan mengatur negerinya sendiri dengan memberi gelar Prabu Angling Darmo atau Prabu Aji Darmo oleh dirinya sendiri. Setelah kerajaan Yawastina mengetahui kemakmuran yang terjadi pada kerajaan Malwopati, Joyo Amijoyo sebagai Raja Yawastina memberikan seperempat kekuasaannya kepada Angling Darmo untuk bermaksud memakmurkan rakyat barunya. Walaupun dia sebagai raja, dia tetap tidak mau meninggalkan kebiasaannya untuk berburu. Angling Darmo senang sekali berburu pada malam hari, karena pada malam hari hewan-hewan sangat mudah untuk diburu.
Pada saat dia berburu, ia menemukan seorang gadis yang bersembunyi dari kejaran harimau. Lalu kemudian dia membawa gadis itu menuju ke tempat yang aman dari jangkauan harimau. Selama perjalanan mereka saling berkenalan dan saling bercerita kesukaan mereka. Gadis itu ternyata bernama Setyawati, yang ayahnya merupakan seorang pertapa sakti bernama Resi Manik Sutro. Angling Darmo kemudian mengantarkannya pulang ke rumah. Karena Angling Darmo merasa jatuh cinta kepada Setyawati dalam pandangan pertama, Angling Darmo berniat untuk menjadikan Setyawati sebagai pendamping hidupnya. Dan akhirnya Angling Darmo juga melamar Setyawati sebagai istrinya. Namun ada sedikit kendala saat akan mendapatkan Setyawati. Kakak Setyawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah bahwa barang siapa yang ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Mengetahui sumpah tersebut, Angling Darmo memberanikan diri untuk melawan Batik Madrim demi mendapatkan Setyawati. Maka terjadilah pertandingan antara kakak Setyawati dengan Angling Darmo yang dimenangkan oleh Angling Darmo. Setelah itu, Setyawati menjadi permaisuri Angling Darmo, dan sedangkan Batik Madrim diangkat sebagai patih di kerajaan Malwapati. Di lain hari, Angling Darmo memergoki istri Nagaraja yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampan. Nagaraja merupakan seorang guru yang tinggal di kerajaan Yawastina. Hal itu diketahui Angling Darmo saat Angling Darmo sedang berburu pada malam hari. Angling Darmo pun membunuh ular jantan tersebut demi kebaikan, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun sebuah laporan palsu kepada suaminya supaya membalas dendam kepada Angling Darmo yang telah membunuh temannya. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malwapati. Namun saat menyusup ke dalam istana, Nagaraja menyaksikan Angling Darmo sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Nagaraja pun muncul dan meminta maaf kepada Angling Darmo karena dia hampir saja membunuh Angling Darmo. Pada saat itu juga Nagaraja mengakui bahwa dirinya akan meninggal karena dia telah memasuki masa mokso. Kemudian Nagaraja mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Angling Darmo. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun meninggal. Jenazah Nagaraja kemudian dibawa ke rumah istrinya oleh Angling Darmo, dan Angling Darmo menjelaskan kepada Nagagini apa yang sebenarnya terjadi sebelum suaminya meninggal. Semenjak Angling Darmo mewarisi ilmu baru dari Nagaraja, dia dapat mengerti bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setyawati tersinggung karena dirinya tidak pernah diperhatikan oleh suaminya semenjak dia memelihara banyak hewan dari hasil perburuannya. Angling Darmo menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng. Hal itu membuat Setyawati bertambah marah. Setyawati pun memilih bunuh diri dalam api karena merasa dirinya tidak dihargai lagi oleh Angling Darmo. Angling Darmo berjanji lebih baik menemani Setyawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar, Angling Darmo sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Angling Darmo sadar kalau keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan yang tidak tepat dan bisa merugikan rakyat banyak. Setelah kematian istrinya yang tragis, Angling Darmo menjalani hukuman buang untuk beberapa waktu sebagai penebusan dosa. Hukuman itu merupakan permintaan dari rakyatnya sendiri karena Angling Darmo telah mengingkari janji setia sehidup semati dengan istrinya sendiri. Walaupun Angling Darmo dihukum, dia tetap tidak lengser dari kursi rajanya. Kemudian Angling Darmo menitipkan istananya kepada Batik Madrim selama dia menjalani hukuman. Dalam perjalanan, Angling Darmo bertemu 3 orang putri yang bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Darmo dan menahannya untuk tidak pergi meninggalkan mereka. Selama mereka saling mengenal, Angling Darmo meminta tolong kepada 3 putri tersebut untuk memberikan sebuah tempat tinggal untuknya. Akhirnya, ketiga orang putri tersebut memberikan tempat tinggal untuk Angling Darmo. Namun semenjak tinggal bersama dengan 3 orang putri,
Angling Darmo merasa ada yang ganjil saat putri-putri sering keluar pada malam hari. Kemudian Angling Darmo menyamar sebagai sosok burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam mereka selalu berpesta makan daging manusia. Akhirnya kecurigaan Angling Darmo sudah terbukti. 3 orang putri tadi merupakan penyihir yang suka memangsa manusia sebagai makanannya. Saat Angling Darmo ketahuan sedang mengintip kegiatan mereka yang sedang makan daging manusia, Angling Darmo pun berselisih dengan mereka. Namun kekuatan Angling Darmo masih dapat dikalahkan oleh 3 orang penyihir. Akhirnya ketika putri tadi mengutuk Angling Darmo menjadi seekor belibis putih, belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanagara. Di sana ia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk terkejut saat dia mengetahui belibis putih mampu berbicara kepadanya. Pada saat itu Dharmawangsa yang sebagai Raja Bojanagara sedang bingung menghadapi pengadilan, yang dimana kasusnya merupakan seorang wanita bernama Bermani mempunyai 2 orang suami yang berwujud sama dan bernama sama, yaitu Bermana. Kemudian pemuda desa tadi datang sambil membawa belibis putih untuk membantu raja dalam mengadili Bermani. Atas petunjuk belibis putih, Jaka Geduk berhasil membongkar Bermana palsu kembali ke wujud aslinya, yaitu Jin Wiratsangka. Atas keberhasilannya itu, Jaka Geduk diangkat sebagai hakim negara, sedangkan belibis putih diminta sebagai peliharaan putri Raja Bojanagara yang bernama Ambarwati. Walaupun Angling Darmo telah berwujud belibis putih, dia sebenarnya bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja. Namun Angling Darmo merahasiakan kelebihannya itu kepada siapapun kecuali Ambarwati. Setiap malam ia menemui Ambarwati dalam wujud manusia sehingga mereka berdua saling jatuh cinta. Mereka akhirnya menikah tanpa pengetahuan orang tua Ambarwati. Dari perkawinan itu Ambarwati pun mengandung. Dharmawangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat dalam setiap kebingungan raja selalu ada jalan keluar dengan adanya orang ketiga. Muncullah seorang pertapa sakti yang bernama Resi Yogiswara, mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarwati. Yogiswara kemudian mencari pelakunya. Resi mencurigai dengan adanya seekor belibis putih yang memiliki sebuah kalung yang sama seperti kalung Angling Darmo. Kemudian Resi Yogiswara menyerahkan belibis putih peliharaan Ambarwati. Setelah melalui pertarungan yang sengit, belibis putih kembali ke wujud semula, yaitu Angling Darmo, sedangkan Yogiswara berubah menjadi Badik Madrim. Kedatangan Badik Madrim yang sebenarnya adalah untuk menjemput Angling Darmo yang sudah habis masa hukumannya. Raja Dharmawangsa justru menerima perlakuan Angling Darmo terhadap putrinya dan merestui hubungan mereka, sehingga Raja Dharmawangsa melakukan acara pernikahan besar untuk menyambut Angling Darmo. Angling Darmo kemudian membawa Ambarwati pindah ke Malwapati. Dari perkawinan mereka akhirnya lahir seorang putra yang bernama Angling Kusumo. Angling Kusumo akan menjadi penerus raja di kerajaan Bojanagara dan menggantikan kakeknya tersebut. Namun selama Angling Kusumo menjadi raja, dia mempunyai musuh bernama Durgandini dan Sudawirat yang ingin menjatuhkan kerajaan Bojanagara. Setelah kembalinya Angling Darmo ke Malwapati, kerajaan Angling Darmo berjaya dan mampu membantu putranya dalam memerangi musuh-musuhnya, dan akhirnya mereka berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Dan saat itulah Sudawira terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Angling Darmo, dan sedangkan Durgandini bersedia mengabdi pada kerajaan Bojanagara. Mugi Rahayu, Sagung Dumadi.